Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harina Septia dengan NIM 2348201086. Baiklah, saya akan menjelaskan proses tahap pembuatan simplisia. Mulai dari pemilihan bahan simplisia. Pemilihan bahan simplisia berdasarkan identifikasi spesies. Kita harus mengidentifikasi terlebih dahulu bahan tanaman yang akan kita jadikan simplisia. Yang kedua, seleksi spesies. Yang ketiga, seleksi usia, karena usia dari tanaman itu sangat berpengaruh kepada senyawa metabolit sekunder yang ada dalam simplisia. Yang keempat, seleksi bagian tubuh. Apakah bagian tanaman yang akan kita gunakan sebagai simplisia? Apakah itu secara keseluruhan, apa daun saja, atau kulit saja? Yang kelima, seleksi lokasi dan musim. Pengaruh iklim sangat berpengaruh pula kepada senyawa metabolit yang terdapat pada tumbuhan. Mulai Selanjutnya pemanenan. Pada saat pemanenan ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, bahan baku atau tanaman itu haruslah secara keseluruhan atau sebagian saja. Yang kedua, bahan bakunya harus sehat dan bersih. Yang ketiga, bahan baku tidak terkontaminasi dengan penyakit seperti bakteri, virus, dan lain-lain. Baiklah, saya akan melanjutkan materinya yaitu tahap memperoleh simplisia. Pertama, harus mengumpulkan bahan. Pada saat pengumpulan bahan itu, kita harus tahu dulu kapan tanaman dikumpulkan, bagian tanaman mana yang kita pakai, dan cara pengambilan tanamannya. Selanjutnya, sertasi basah untuk memisahkan kotoran dari tanaman, pencucian untuk membersihkan tanaman. Pencucian ini harus dengan air yang mengalir, kemudian perajangan untuk mempercepat proses pengeringan, dan pengeringan untuk mengurangi kadar air dalam tanaman, serta untuk mencegah pembusukan. Selanjutnya, pada pengeringan ada beberapa cara, bisa dengan menggunakan sinar matahari, oven, kering angin, microwave, dan fresh dry. Selan- Sortasi kering. Sortasi kering ini dilakukan untuk memisahkan atau membuang material kotoran dari bahan simplisan. Lalu pengecilan ukuran. Pengecilan ukuran bisa dilakukan dengan cara menggunting, menggunakan pisau, atau alat penggiling, blender, atau datir. Lalu pemeriksaan mutu. Pemeriksaan mutu itu ada pemeriksaan parameter spesifik dan parameter non-spesifik. Setelah dihaluskan, lanjut kepada packagingan atau pengepakan. Dicantumkan pada label simplisia meliputi nama simplisia, nama latin simplisia, waktu panen, kolektor, dan kandungan senyawa aktifnya. Selanjutnya di penyimpanan, cara dan tempat menyimpan simplisia merupakan faktor yang penting untuk menjaga bahan dari kerusakan karena cahaya, udara, reaksi kimia internal, dehidrasi, serangga, dan lain-lain. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu ekstraksi. Ekstraksi sendiri merupakan proses pemisahan zat aktif dari padatan maupun cairan menggunakan pelarut. Proses ekstraksi yaitu pertama, pelarut akan merusak dinding sel, kemudian masuk ke dalam sel. Setelah dia masuk ke dalam sel, dia akan melarutkan zat aktif. Setelah itu, pelarut dan zat terlarut akan dikeluarkan atau dipisahkan dari bahan atau biomasa penghasilnya. Ada beberapa macam metode ekstraksi. Yang pertama ada maserasi dengan perendaman simplisia menggunakan pelarut tertentu selama 3 kali 24 jam dengan suhu kamar. Kemudian ada perkolasi, cara mengalirkan pelarut secara lamban dan terus-menerus melalui serbuk simplisia yang telah dibasahi dalam suatu alat yang disebut perkolator, dan reflux menggunakan pemanasan di mana campuran simplisia dan pelarut dipanaskan hingga mencapai titik didih pelarut. Yang keempat, ada metode sokletasi, yaitu dengan penyairan atau pelarutan berulang-ulang menggunakan pelarut organik yang dipanaskan secara terus-menerus dalam alat coklat. Yang kelima, dengan ultrasonikasi, memanfaatkan gelombang ultrasonik dengan frekuensi di atas 20 kHz untuk meningkatkan efisiensi dan kecepatan pengambilan zat aktif dari bahan tanaman dalam pelarut. Yang keenam, menggunakan microwave dengan memanfaatkan gelombang mikroelektromagnetik untuk mempercepat dan meningkatkan efisiensi pengembangan zat aktif dari bahan tanaman ke dalam. Yang terakhir dengan tekanan, menggunakan tekanan tinggi untuk meningkatkan efisiensi pengambilan zat aktif dari bahan simplisia ke dalam. Nah, dari beberapa metode ekstraksi tadi, kita dapat melakukan faktor pemilihan dengan melihat efisiensi rendaman tinggi, kualitas senyawa terjaga, biaya lebih murah, resiko lebih rendah, waktu ekstraksi lebih cepat, dan pelarut yang lebih sedikit. Dari melihat faktor pemilihan ini, kita bisa memilih metode ekstraksi mana yang paling cocok yang kita pakai untuk membuat ekstrak. Yang terakhir, evaporasi. Evaporasi sendiri merupakan proses penguapan di mana zat cair, terutama air, berubah menjadi gas atau uap air. Evaporasi digunakan untuk memisahkan antara zat pelarut dengan zat terlarut.
Yang biasa kita menggunakan alat yaitu rotary evaporator. Sekian dari saya, apabila terjadi kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.